Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Septiani dengan NIM akhir 261, jurusan Psikologi Islam semester 4. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dengan tema ritual sawer pengantin dalam pernikahan adat Sunda di daerah Sukabumi. Upacara perkawinan merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya di Indonesia. Proses perkawinan pada masyarakat di Indonesia itu pada umumnya disesuaikan dengan asal adat istiadatnya. Misalnya, proses perkawinan adat Sunda khususnya ada serangkaian acara adat yang selalu dilakukan, misalnya tradisi sawer. Sawer itu merupakan prosesi pemberian nasihat kepada kedua pengantin. Prosesi ini melambangkan kedua pengantin beserta keluarga itu sebagai pemberi rezeki dan kebahagiaan. Kata sawer pengantin sendiri itu memiliki makna yang luas. Sawer berasal dari kata penyaweran yang dalam bahasa Sunda itu berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Di samping itu, kata saweran diambil dalam prosesi saweran. Benda-benda sebagai simbol tertentu yang dilemparkan ke atas payung yang menaungi pengantin. Sehingga barang yang dilemparkan akan jatuh ke atas payung terlebih dahulu sebelum jatuh ke tanah untuk diperebutkan oleh para pengunjung. Sawer yang merupakan adat kebiasaan itu merupakan upacara ritual yang erat hubungannya dengan prosesi inisiasi, yakni upacara pelantikan. Upacara sawer pengantin itu mempergunakan bahasa sebagai alatnya. Sawer artinya hujan yang masuk ke rumah karena terhembus oleh angin. Sawer dalam prosesi perkawinan itu memiliki karakter yang khas, yakni diiringi dengan tembang atau lagu-lagu berbahasa Sunda yang biasanya berisi nasihat-nasihat yang ditujukan khususnya kepada kedua mempelai dan umumnya kepada hadirin yang turut serta datang dalam prosesi perkawinan tersebut. Nah, dalam hal ini, tembang sawer itu dapat dikatakan sebagai sarana dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai norma dengan cara mewariskannya dari generasi ke generasi berikutnya. Benda-benda yang digunakan dalam prosesi pernikahan yaitu payung besar yang dihias dengan indah untuk menaungi pasangan pengantin yang akan disaweri. Nah, satu pasangan kursi untuk pasangan pengantin yang nantinya akan disaweri, dan wadah untuk tempat benda-benda yang disawerkan kepada pasangan mempelai. Nah, benda yang akan disawerkan itu berupa beras, kunyit yang diiris tipis-tipis, uang logam, permen, dan perlengkapan sirih atau daun sirih. Orang yang menyawer itu biasanya adalah orang yang dituakan dalam masyarakat tersebut dan dianggap bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Nah, persiapan yang dilakukan oleh penyawer adalah doa-doa dan nasihat berupa pantun-pantun yang indah dalam bahasa Sunda yang nantinya akan ditembangkan secara ritual saweran. Ada sebuah contoh di desa Bantar Gadung, dalam acara pernikahannya itu pasti ada ritual sawer pengantin. Nah, waktu ritualnya itu dilakukan setelah akad nikah berlangsung. Tempat diadakannya ritual sawer itu di halaman rumah pengantin itu dengan menggunakan payung yang dihiasi dengan indah. Nah, mereka menganggap bahwa ritual ini memiliki nilai filosofis bahwa sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya, karena orang tuanya itu sudah melepaskan seorang putri yang dia sayangi kepada seorang laki-laki yang akan menjadi tanggung jawab baru bagi sang suami tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam ritual ini, ada benda-benda yang nantinya akan disawerkan. Nah, benda-benda tersebut itu memiliki makna tersendiri, seperti biji-bijian, beras, dan kunyit itu menandakan agar nantinya seorang pengantin itu berkecukupan dalam bidang pangan.
Sedangkan uang logam itu bermakna agar pengantin itu selalu berkecukupan dalam hal material. Sedangkan permen dan perlengkapan makan siri itu bermakna asam, manis, dan pahitnya kehidupan berkeluarga bergantung pada bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Para tamu itu biasanya akan memperebutkan hasil sawer karena itu dipercaya akan membawa berkah dan dapat pula mengikuti jejak dalam mendapatkan jodoh bagi yang mendapatkan saweran tersebut. Pandangan Jung itu bersifat purposif mekanistik, di mana event masa lalu dan antisipasi masa depan itu dapat mempengaruhi atau membentuk tingkah laku. Nah, hal ini ada kaitannya dengan ritual sawer yang terjadi di masyarakat Sukabumi atau Desa Bantar Gadung itu. Karena ritual sawer itu merupakan tradisi yang turun-temurun dan mereka berharap dengan adanya ritual itu dapat memperbaiki kehidupan bagi pasangan yang baru menikah. Nah, agar hidupnya itu dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Dalam evaluasi Jung itu pengaruhnya sangat luas dan lembaga yang melatih model analisis dan terapi Jung itu didirikan banyak negara. Nah, pengaruhnya terhadap psikologi modern tampak pada pengembangan riset asosiasi kata dan konsepnya mengenai tipe introversi dan ekstraversi. Teori Jung banyak menyentuh dunia religius, baik memakai pandangan agama untuk memahami kehidupan jiwa manusia atau sebaliknya memakai pendekatan fenomenologi dari psikologi untuk memahami agama. Dalam ritual sawer ini, masyarakat memakai pandangan agama untuk kebaikan kehidupannya di masa mendatang, seperti doa-doa dan nasihat yang dilantunkan oleh orang yang paling dituakan di masyarakat itu. Nah, ritual ini sudah dijadikan kebiasaan oleh masyarakat Sukabumi. Jadi, jika tidak ada ritual sawer itu dalam pengantin terasa berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.